Nah, gejalanya awal apa? Gejala awalnya ini, lupa hal yang baru dan bingung tempat waktu. Ya. Janji, oh lali. Sulit mengelola keuangan di duit entek. Ya duitnya piye. Awas, kalau udah mulai lupa ini mudah berubah emosinya. Supaya mudah gampang dinilai, pakai singkatan ini aja. Gejala demensia adalah pikun, P-I-K-U-N. Yaitu pertama, P, perubahan perilaku dan emosi menjadi jorok. Dulu kan santun, sekarang kemproh jorok gitu. Pergi pakai baju tapi maaf, bawaan cawetok. Ya Allah. Aku nggak tuh anu lali itu. Ya Allah. Orang yang gue baju rok bagus, atas ucul ya Allah gundal gandul. Ya Allah. Ibu-ibu padahal ya Allah. Kok tadi nggak sopan gitu ya. Bukan dia lupa, bukan sengaja dia lupa. Ya. Jadi ini jadi mudah marah, dulu rajin jadi sembrono, dulu sopan jadi jorok, kemproh dan sebagainya. Dulu perhatian, sekarang jadi acuh tak acuh. Yang kedua, ingatannya banyak yang hilang. Ternyata ingatan memori baru. Barusan makan, lupa makan. Barusan di kuliah dia dapat pelajaran baru, nggak sampai 10 menit lupa lagi. Ya, ini ibu yang saya hormati. Kemudian sering saya itu cerita itu, atau dia sering bertanya, kamu siapa? Saya tuh pernah kaget waktu ada wakil dekan memanggil saya masih mahasiswa. Tahun 95 residen, kamu siapa Dik? Saya Probo, Dok. Oh, Dik Probo. Iya, dulu pernah bantu acara dokter. Oh iya. Kamu siapa? Probo Dok. Iya. Oh iya, makasih. Terus sampai kamu siapa Dik? Probo Dok. Oh iya. Kamu siapa? Probo Dok. Ya, mulai nada naik nih, wes. Wah, aku ini rapatnya apik berarti. Ya, tapi tahu, oh ini penyakit saya, sabarkan. Akhirnya cepat pamit saja tuh, takonnya podo wae. Ya. Yang ini kedua, yang K, sulit komunikasi, mau saya tuh makan lodeh. Tuh pakai itu pasti sing dinggo itu jiko itu makanan tuh loh. Bentuk apik banget tuh, bentuk kayak emas itu sing nggo, jiko pasti nggo. Lebok ini sendok, oh ya sendok. Terus aku nganggo kayak sing ceringi itu loh. Ya garpu. Memilih kata kadang sering bingung. Saya tuh kan mengelola keuangan gitu kan. Kemudian saya kan dapat gaji 10 juta. Itu udah termasuk bonusnya macam-macam itu. Kemudian saya belikan untuk listrik, kemudian itu untuk apa ya? Untuk minum tuh. Yang mubeng-mubeng itu PDAM ngomong itu. Nah, kalau ada orang menemukan kata angel, jangan-jangan dia pikun. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah urusan sehari-hari terganggu. Ya. Ada yang ketahuannya di waktu bikin telur ceplok, kok lagi yuk? Kok manis? Manis. Terus suatu saat tuh makan kopi kok rasanya kecap. Iyalah. Terus ya ternyata apa? Lupa. Ya, jadi lupa cara memasaknya. Ya, harusnya garam diambil gula pasir. Ya. Kalau ada bapak ibu kita masak kok masak masih enak, alhamdulillah itu. Kalau perlu masak yang banyak enak, nanti saya jualkan naik komisi ya 50-50 nanti gue usaha ya kadang-kadang ya. Kemudian yang berikutnya adalah N, nuduh orang lain mencuri. Saya punya pembantu curi maling kabeh. Kalau ada orang sering dah itu hampir pasti dia itu demensia. Menuduh orang lain mencuri, padahal itu lupa menaruh. Ganti pembantu sama, tujuannya sama, mencuri. Menuduh menantunya, cucunya, awas ini ya. Ini lupa orang, kamu siapa? Akan cucumu, cucu yang Solo ya? Iya. Nama siapa Mbah? Siapa ya kowe? Ya. Bapakku? Bapakmu siapa? Tuh, bapak kan putrane Simbah, nomor satu. Aku nanti anak. Loh, bisa gini. Curiga ibu kalau gitu, awas ini yang alamatnya. Kemudian ibu pakai baju salah, balik-balik ya. Kok sering sebor gini bukanya sini. Sesuara sareke ya anggo sempak ya tak unik waktu ketok nglawer ya Allah kadang-kadang ya Allah. Ya. Kadang-kadang makan dimut saja, nggak bisa makan lama atau dilepeh. Loh,
Dimakan dah, enak ya. Terus dilepas lagi, lupa menelan. Itu yang stroke ya biasanya, yang stroke ya. Biasa mati, nah itu sedikit ya. Sekarang apa akibatnya? Ya sedih, stres bagi pasangannya, depresi bagi pasangan, atau dia sendiri. Stres, sedih, dia ben aku bisa kok saya iso to ya. Malu, pasti. Harga diri jatuh, jelas. Ekonomi terganggu, pasti. Lagi kemudian sampai nggak bisa, nggak bisa memutuskan sesuatu. Akhirnya dia diberhentikan dari jabatannya dengan kehilangan tunjangan macam-macam. Belum nanti berobat kemana-mana mencari kesembuhan, ke dokter, profesor yang terkenal dan tidak terkenal. Sampai ke orang pintar-pintar paranormal yang tidak pernah kuliah itu. Ya Allah, pengobatan dilakukan macam pijet ini itu, minum ini, dikrok, pokoknya macam. Akhirnya kembali ke dokter lagi, ternyata emang nggak sembuh-sembuh juga. Habis uangnya banyak itu. Minum ini, herbal ini, pakai ini, alternatif ini, begitu dan sebagainya. Ya Allah, ekonomi terganggu, nggak bisa bekerja, harus mengantar kegiatan organisasi, nggak ikut lagi karena mendampingi suami atau ya Allah. Hubungan kurang manis karena dia menuduh, apalagi tadi menuduh kamu adalah maaf LONTE pada istrinya sendiri. Itu seperti ini pernah kejadian pada istri Presiden Amerika Serikat yang sangat hebat, Nancy Reagan. Artinya sampai kamu siapa? Aku Nancy Reagan, suami kamu. Suami, aku siapa? Itu pada produsen yang sangat hebat, membuat film yang bagus banget, Iron Hustle ya, Iron Hustle ya, Kuda Besi. Itu kalau film tahun 74 itu, film paling bagus ya, Ronald Reagan itu. Ya itu contoh, orang hebat di negara yang maju, dia donatur untuk lembaga Alzheimer, tapi ternyata kena Alzheimer. Yang terakhir adalah gampang kecelakaan, kemudian dan bisa mencelakakan diri dan sekitarnya. Nanti waktunya habis 3 berita di Yang keempat, ya maaf sebelum ini, orang yang seperti ini biasanya akan mendapatkan perlakuan elder mistreatment, mendapat perlakuan yang tidak bagus dari sekitarnya. Istrinya, suaminya, adiknya, menantunya, mengambil uangnya, kekerasan uang. Dia lupa soalnya. Bahkan pramuruktinya, caregivernya aja juga bisa nakal, ditendang, makanya diambilin. Lalu baru datang, ini manis gitu. Ya Allah, kekerasan seksual, alat kelaminnya diganggu mainan, di macam-macam kan ya Allah. Kan dia lupa, visi tempeleng, ditendang, diikat, nggak diberi makan. Dihina, diancam dan sebagainya. Inilah yang kadang menyebabkan. Lah, Bapak Ibu yang semati, gimana cara membetek penyakit diagnosis demensia ini? Dengan wawancara. Tidak usah pakai alat yang mahal, bisa. Karena diagnosis demensia itu cukup dengan sederhana. Kalau jenis yang detail memang harus pakai macam-macam. Tapi yang simpel cukup itu saja. Nah, Ibu nanti bisa lihat bagaimana itu. Bila bisa diceknya sederhana saja. Pakai yang short form, yang MMSF ini, yang SFF yang paling pendek ini. Pertanyaan 10, nanti coba dicek sendiri. Kalau yang ini dokter Sarah pakai ini selalu. Para pedoski, dokter Alisa pakai ini dan pakai yang muka ina, macam-macam, HVLV, ada minikok dan sebagainya. Ada sekitar 9 metode yang terkenal ya. Yang paling gampang ini, coba sekarang. Tanggal berapa hari ini? Bisa enggak? Ya. Hari apakah ini? Apa nama tempat ini? Berapa umur, berapa nomor teleponnya Bapak Ibu? Berapa nomor umur Ibu? Kapan Ibu lahir? Siapa nama gubernur kita sekarang? Jangan gubernur, presiden aja deh. Soalnya kalau ini kemudian presiden sebelumnya itu loh kan, presiden kan gubernurnya Ansek. Ya karena sultan kita. Ya, siapa nama gadis ibu kita dulu? Dan coba 20 kurang 3 berapa? Kurang 3 berapa? Kalau dari 10 pertanyaan ini kok salahnya 10 salah semua, wis ngalamat heng ini dah ya. Salah 8, heng. Salah 1, 2 masih dimaafkan. 2 kesalahan dianggap baik, masih baik. Tapi kalau kesalahannya fatal. Nah, khusus kalau sekolahnya itu lebih dari SMA, dikurangi 1 lagi. Soalnya cuma 1. Ya, jangan 2 maksimal ya. Karena sekolahnya tinggi, perguruan tinggi ya. Dan asli ijazahnya. Ya, jadi ini memang sekolah benar ya. Jadi ibu-ibu yang saya hormati ya, kita lanjutkan ya. Nah, apa faktor risiko? Apa saja yang menyebabkan orang gampang alami demensia? Apa? Kondisi apa? Usia lanjut, tensi tinggi, kolesterol dan sebagainya. Supaya mudah diingat pakai singkatan lupa. Ya. Pertama L,
luka, lebam, trauma kepala, kanker di kepala. Pokoknya sesuatu di kepala. Diginiin, jujur keluar kecapnya dan sebagainya. Ini stroke, trauma kepala, Parkinson, herpes, ini menyebabkan demensia. Meskipun tubuhnya bagus, jantungnya bagus. Saya punya pasien orang yang sangat saya hormati. Bijaksana, ganteng, gagah, pejabat ya. Ya memang santunannya baik banget. Tapi mengalami musibah, kena herpes di dadanya. Virusnya nyebar ke otaknya. Akhirnya dia lupa siapa saya. Dia bisa berak, nggak mau cebok. Pada pejabat dulu. Sangat terkena orang sangat santun. Pria yang sangat menyenangkan. Ya Allah. Ini cuma contoh ya Allah. Nggak mau potong kuku, nggak potong jenggotnya. Nggak mau. Makan nggak mau sikatan. Ya ini. Ya, karena ini luka, lebam, infeksi di tubuh nyebar ke paru-paru, ke otak, maaf ke otak. Kemudian lemak darah tinggi, LDL tinggi ternyata lebih mudah mengalami demensia. Lemu banget lebih banyak demensia. Lemu sidik bagus, lemu sedengan apik, lemu banget ojo. Iya nih, termasuk saya. Usia lanjut ternyata faktor risiko gampang kena demensia. P, polusi dan perokok lebih besar untuk demensia. Penyakit kronis, kencing manis, kolesterol yang tidak ditangani, gula terlalu tinggi atau terlalu rendah, hipotiroid, itu juga menyebabkan lupa. Nanah di otak, cacing di otak bisa menyebabkan demensia. Dan pendidikan rendah, nggak suka sekolah, itu menyebabkan demensia. Meskipun ibu-ibu, ada ibu-ibu yang sekolahnya SD, tapi pinter banget, karena dia ternyata hobinya kuliah terus. Setiap pagi kuliah subuh, nyatet. Ya. Itu pinter banget ya. Bisa mengalahkan orang yang kuliah S3. S3 itu enggak belajar lagi, bisa kalah ya. Pergaulan kurang, orang tidak suka bergaul, ternyata lebih banyak yang mengalami demensia. Kemudian orang penglihatan terganggu, pendengar terganggu, budek dan beruwet, buta itu menyebabkan lebih mudah demensia, faktor risiko demensia. Dan yang terakhir A, peminuman keras, Alzheimer, kemudian akibat efek samping obat dan radiasi, itu bisa menyebabkan minuman, maaf ya, obat-obat jantung yang dosisnya melampaui batas, makanya harus ke ahlinya itu, ke dokter jantung ya. Itu supaya pas kalau dosisnya ketinggian nanti bisa menyebabkan mundur kemampuannya. Jadi yang terakhir asupan kurang vitamin B6, B12, vitamin C, E, omega 3, bibi asam mati. Inilah gambaran orang maaf yang demensia. Jadi ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah, yaitu ini usia lanjut, nggak bisa diubah, keturunan, bapak ibunya. Demensia ini yang diturunkan kira-kira 10%, yang lainnya bukan keturunan. Ya. Ini yang tadi saya sampaikan dan jelasnya seperti ini nanti. Kemudian yang keenam, apa pencetusnya? Kadang tadi kan faktor risiko. Risiko tidak mesti muncul, meskipun dia hipertensi, tidak berarti kena. Meskipun kolesterol tinggi, merokok juga bisa nggak kena. Pemicunya ini yang menyebabkan muncul. Satu, kurang tidur yang berkepanjangan itu bisa bikin bakatnya muncul. Makanya tadi saya bilang tidur itu penting ya. Dua, infeksi paru-paru itu bisa muncul kan cepat. Hati-hati, saluran kencing, kulit, ya, teler. Ya. Kemudian stres yang berat bisa muncul pikun. Ya, jadi ibu ini stresornya, apalagi stroke bisa memicu. Ya, ibu yang semati kita lanjutkan. Maaf. Nah, inilah yang terkenal tadi dari para ahli Alzheimer. Kebetulan saya dulu sekretarisnya di Jogja ini dan ibu-ibu yang dapat faktor risiko yang tadi saya katakan lupa tadi, LUPA tadi. Ini gambarnya seperti ini ya. Ada merokok, tidak suka kegiatan, gak kumpul masyarakat, itu cepat pikun. Ibu tadi ini tonton ya, tidak suka kegiatan masyarakat, terlupa kepala. Ya. Sekarang gimana cara mencegahnya? Mencegahnya pakai rumus Mas Oke. Rajin olahraga, makan sehat, aktif bergaul, banyak membaca, belajar, dan cukup tidur. Supaya mudah diingat, pakai rumus Mas Oke. Ini tulisan 2014. M, membaca, mendengarkan, menulis, menerangkan. Ini cara paling cepat. Ya. Ini M4 ya. Mempraktekannya, ya, ulangi ya. Membaca, mendengarkan, menulis, menerangkan.
apa yang dilakukan, dimiliki, dipraktekkan, dan diterangkan. Dengan menerangkan itu ilmunya memanggil memori di otak kita. Ulangi, mari M4, M3 aja. Membaca, mendengarkan, menulis, menerangkan. Cara belajar orang dewasa, orang tua pakai gerak dan lagu. Kalau enggak cepat lali. Katanya mboknya Sinau, itu baca, tulis, ulang-ulangi, kemudian terangkan. Nanti ilmunya akan naik sendiri. Membaca, mendengarkan, menulis, menerangkan. Maka ibu-ibu yang punya jurus trigis itu lebih berhasil kadang-kadang. Ya. Aku main toknya ini itu diajarkan orang. Wah itu mantap banget ya, mantap bro itu ya. Yang kedua agama, memohon pada Gusti Allah moga-moga otak kita enggak hang. Ya. Mahan ya. Ya Allah, Pangeran Rabbana atina fid dunya hasanah boleh. Ya Allah, ya Tuhanku, sehatkanlah badanku, sehatkanlah otakku dari kepala, pundak, lutut, kaki, daun telinga, mata, hidung dan pipi semua ya Allah. Ya Tuhanku, sehatkan kepala, pundak, lutut, kaki, daun telinga dan sebagainya. Pokoknya boleh pakai itu ya. Allah udah tahu kayak itu. Yang kedua, jangan lupa S agama ada puasa. Puasa sangat-sangat istimewa untuk kecerdasan. Yang ketiga, yaitu jangan lupa kalau sembahyang sholat itu yang sujudnya agak panjang. Aliran darah ke korteks serpi bagus. Yang ke ada 10, tapi S yang selanjutnya adalah jangan lupa sedekah. Sedekah itu bisa mencegah musibah. Ya. Teman saya juga di terapi ke Jepang, memberi makan orang lain, sembuh akhirnya. Suruh memberi makan tuh. Ya, tak kira dikapak kayak gitu, ya, canggih, enggak, memberi makan aja disuruh ketan direndam dimakan, lah kok gitu, bayar mahal, iya. Kemudian asupan, Bapak Ibu jangan lupa asupannya banyak sayur buah, ya sayur buah bagus, yang hijau, yang berwarna-warni bagus, apalagi Ibu sudah mati headsnya, ya. Ya, dan ibu nggak boleh makan buah-buahan, bahaya Bu, harus makan buah beneran. Jadi ya jangan buah-buahan ya. Jadi ya, ini ya. Kemudian seni ya. Seni bagus untuk otak kita. Seni lukis, seni tari, seni puisi. Seni bagus ya. Ya. Menyanyi lagu yang tidak biasa. Coba lagu saya, coba nggak gampang lupa. Halo, halo Bandung. Maju tak gentar, kulihat ibu pertiwi. Selamat datang ke kota kami. Aryati, Bengawan Solo. Kelakuan si kucing karong. Belajar dangdut juga Bu, belajar lagu baru membuat otak bagus ya. Ya lagu Bui Bulan. Bagus ya. Belajar lagu Sunda, lagu Madura. Oh hinani keke. Lagu daerah dihafal ke, mencegah kelupaan. Ya. Termasuk tari. Sosial aktif, orang kegiatan sosial mencegah pikun. Tolong kegiatan sosial. Tapi supaya selamat di usia tua, jangan sampai kena penyakit yaitu trigis. Ya. Soal trigis itu bahaya. Orang itu meskipun tidak punya uang, tetap bisa makan. Gara-gara apa? Ngomongnya pinter. Maka kewajiban kita membuat daftar ucapan yang kalau diucapkan orang lain suka. Itu tolong dibiasakan. Ya Allah, kok bajunya met bagus? Anak muda umur berapa Bu? Siapa sih nggak dipanggil muda nggak suka? Ya seger. 5 menit lagi. Siap. Ya lanjut. Siap. Oh, olahraga umum, olahraga otak. Olahraga otak itu misalnya yang gampang, yang gampang seperti ini. Kanan pukul-pukul, martel, ayo kanan pukul-pukul. Kiri nyetrika, bareng kan. Tangan kipas-kipas, perut putar, bareng kan. Dan terusnya ya, bisa gini. Jangan diputer-puter, jangan diputer. Ini, tuh,
kanan, kiri. Ya, dah. Dan jangan lupa obat teratur, kontrol teratur. Kalau emang tensi tinggi, gula dimakan biar nggak kena stroke. Dan kalau pergi, kartu identitas yang jelas. Dan terakhir, empati yang cukup. Cara merawat, rawat dengan cinta, dengan sayang. Buat rutinitas kegiatan, terutama diajak siangnya kegiatan fisik, biar malamnya ngaso. Karena banyak terjadi orang yang demensia, bapaknya hilang. Pas malam tuh hilang. Dia wandering, berkelana. Dan itu mengerikan. Kami punya pasien yang hilang 3 hari, seminggu, tahu-tahu udah luka-luka. Ada yang dipukuli orang, ada yang tempat sampah, ada yang di comberan. Ya. Hilang ada 2 hari, ada seminggu. Yang terakhir, maaf tadi. Nah, bukti sayang kita orang tua, tolong ini ya. Kalau kita ngerawat orang tua, apalagi dengan demensia, jangan lupa senyum. Eyang, ajak dia dihormat. Eyang udah makan belum? Ya, meskipun, makan ya, makan yuk, makan Eyang, ya bareng yuk makan. 3, yakinkan Eyang tuh bidadariku, ratuku, rajaku, bapak rajaku. Yang keberharga. Yang keempat, antar kalau mereka butuh, aku pipis, yuk diantarkan, diantar. Berat loh Bu, mengantarkan paling berat lagi kita punya kesibukan. Nyatakan hormat dengan menjaga haknya dan martabatnya. Yang terakhir, gembirakan hatinya setiap hari. Biar hormati, ini contoh, baca, tulis, olahraga, seni, dan biarkan istirahat kalau pas malam hari. Siang diajak aktivitas, kuncinya adalah sabar-sabar. Supaya beliau tidak dikucilkan orang, setiap 2 jam diajak kencing, supaya tidak baunya pesing. Kalau enggak diingatkan 2 jam lagi, nanti supaya dikeluarkan, bisa keluar kencingnya, pakai sabun, nanti alat kelaminnya kalau suami, ya pakai sabun, kemudian diginiin. Pakai sabun lagi, jangan digini-giniin, ya begini tok gitu. Nanti keluar kencingnya ya. Maaf Bu, saya harus ngomong apa adanya. Itu enggak 2 jam, pergi nanti 2 jam, bisa enggak kosong, enggak penuh lagi. Biar kosong soalnya. Cara mengeluarkan kencing meskipun belum kosong, itu dengan teknik begitu. Untuk laki-laki. Untuk perempuan, cari yang paling gurih dewe. Kerih, pokoknya gulai dewe. Wah, kok ini? Artinya diginiin, keluar kencing. Jadi setiap orang itu enggak sama. Dan sebaiknya ngaku kepada keluarganya. Aku paling peka nek diginiin mesti poyo-poyo. Ya. Ibu yang terhormati, itu. Dan terakhir, jangan lupa lagu Sehat Bahagia. Dan tepuk lagu ini tepuk lansia sehat ini ya. Kalau saya bilang kami plok, kalau Altif sehat ini sehat, takwa, manfaat, mandiri, tangannya di atas, yes. Siap ya. Tepuk lansia sehat, kami lansia sehat, baca, meski tua, baca, bersemangat, makan minum yang bergizi, olahraga tiap hari, istirahat, adaptasi, beribadah, punya hobi, taat dokter, imunisasi, sehat, takwa, manfaat, mandiri. Yes. Ya. Nanti tolong diajarkan, dilakukan. Yang terakhir nyanyi dulu. Ya. Lagu Burung Kakatuan ini S3 saya. Jadi cuma merubah syairnya ini. Agar sehat bahagia tidak menjadi demensia. 1, 2, 3. Sehat bahagia. Apakah resepnya? Rajin olahraga. Seimbang gizinya. Tidur secukupnya, tingkatkan takwanya, kembangkan hobinya, bagus lingkungannya, legowo dan ikhlas menerima, kontrol rutin, yuk vaksin kita, baca tulis, tetap berkarya sekuatnya saja.
Sudah jadi saya Muhammad Keterangan. Nah, itu jadi saya, moga-moga bermanfaat dan kita bisa diskusi kalau pengobatan penting, tapi yang penting adalah pendampingan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Probo, materinya menarik sekali. Saya yakin ibu-ibu di sini nggak ada yang ngantuk dan menambah imun karena senyum, tertawa itu menambah imun ya Dokter Probo. Tadi apa yang Dokter Probo sampaikan membuat tertawa, membuat tersenyum. Insya Allah imunnya ibu-ibu bertambah, daya tahan tubuh ibu bertambah. Ibu-ibu saya yakin masih belum puas dengan apa yang disampaikan Dokter Probo tadi. Jadi sekarang adalah sesi tanya jawab, mumpung masih ada waktu. Saya buka untuk 3 ibu untuk bertanya, monggo siapa yang monggo ibu, kemudian ada lagi, kedua. Kalau anak-anak balita itu kan ada daycare, penitipan anak. Sewaktu-waktu saya melewati daerah Condong Catur dekat rumah sakit Condong Catur, di situ saya lihat ada daycare lansia. Menurut Bapak ke depannya untuk Jogja terutama fasilitas-fasilitas seperti itu memungkinkan nggak Pak? Dimensianya itu kayaknya sudah nemen gitu Dok. Jadi tiap malam itu jalan terus gitu. Kemudian nggak inget misalnya pakai pampers itu juga nggak inget bagaimana cara mengatasinya Dok. Apakah bisa sembuh? Si lansia itu kadang-kadang merasa bingung atau gimana karena kurang bisa difahami oleh keluarga. Kemudian apa yang harus kita lakukan itu Dok, baik untuk yang belum lansia maupun si lansia itu sendiri.